Berkata Syekh Shalal Fauzan dalam syarahnya, qauluhu anna al-kalam fi Rabb ta'ala muhdathun wa huwa bid'atun wa dhalalah, ay al-kalam fi dzatir Rabb. Kata Syekh Shalal Fauzan bahwa yang dikatakan bid'ah adalah membicarakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala atau tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya tetapi tanpa dalil. Ini adalah amrun muhdats, perkara yang muhdats. Ahdatsahu ahlud dhalal, diada-adakan oleh ahlud dhalal, alladzina la yusallimuna lin-nusus, yaitu orang-orang yang tidak mau tunduk pada nas-nas, tidak mau tunduk pada dalil-dalil ayat ataupun hadis. Maka mereka itulah yang kemudian mengada-adakan pembicaraan tentang Allah dengan ilmu kalam. Walaysa indahum khasyatun lillahi azza wa jal. Mereka tidak memiliki rasa takut kepada Allah azza wa jal, sehingga berani, lancang, sembarangan, sembrono berbicara tentang Allah dengan seenaknya. Fahum yatakallamuna fi dzatir Rabb wa yatakallamuna fi asma'ihi wa sifatih. Maka mereka membicarakan tentang zat Allah, membicarakan tentang zat Rabb, berbicara tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya dengan hawa nafsu mereka sendiri. Wa yajhaduna wa yanfuna ma athbatahu Allah li nafsihi. Dan justru sebaliknya mereka menentang, menafikan, menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Quran. Ini ajib. Seakan-akan dia lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. A antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu atau Allah sendiri? Tentunya seorang yang masih sehat pikirannya pasti akan menyatakan tentunya Allah a'lam. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. A antum a'lamu amillah? Allah a'lamu. Allah lebih alim. Allah Maha tahu tentang dirinya. Tetapi mereka berpikir tentang Allah, berbicara tentang Allah dengan hawa nafsunya, perasaannya, pikirannya, dan menolak nas-nas ayat dan hadis. Yunfuna ma asbatahu Allah li nafsihi aw ma asbatahu lahu rasuluh. Mereka menolak apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan menolak pula apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yatuna min indihim bi ara. Mereka mengada-adakan dari diri mereka sendiri dengan ara, dengan ra'yun, dengan pendapat-pendapat mereka sendiri. Wa yaqulun, dan mereka berkata, hadhihi hiyas shawab. Ini yang benar. Mengada-adakan pembicaraan, mengada-adakan pendapat pribadi, kemudian berkata ini yang benar. Yatakallamuna fi tafsirin nusus bighairi tafsiriha. Mereka berbicara tentang tafsir-tafsir ayat-ayat tadi, ayat-ayat tentang Allah dan sifat-sifatnya. Mereka berbicara tentangnya bighairi tafsiriha, tanpa dengan tafsirnya yang benar. Aw annahum yaqulun, atau mereka berkata, ma nafhamuha wa nufawwiduha ila Allah. Atau mereka berkata, kami enggak paham maksudnya apa. Kalau gitu, kita serahkan saja pada Allah SWT. Sepintas, kayaknya sangat bijak sekali. Ketika tidak paham, serahkan pada Allah. Ini apa maksudnya? Wallahu a'lam. Serahkan saja pada Allah. Nufawwiduha ilallah. Golongan ini disebut golongan ahlu tafwid. Golongan ahlu tafwid. Tetapi sungguh yang lebih tepat lagi ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang mereka. Mereka adalah ahlut tajhil. Ahlut tajhil. Golongan pembodohan. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mau memahami ayat, padahal ayat itu diturunkan bahasa Arab. Tetapi diajarkan manusia, wahai kaum muslimin, ayat ini enggak dipaham. Serahkan saja pada Allah. Wahai kaum muslimin, kalimat ini enggak dipaham. Serahkan saja pada Allah. Diajari orang untuk jangan paham, jangan paham. Ini enggak dipaham, ini enggak dipaham, enggak dipaham. Lalu untuk apa ayat diturunkan kalau tidak dipaham? Untuk apa Allah turunkan ayat-ayat yang mengenai tentang dirinya dan sifat-sifatnya dan nama-namanya kalau tidak dipaham? Allah turunkan Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Kami turunkan bahasa Arab, kata Allah, Quran ini agar kalian paham. Diturunkan dengan bahasa kalian. Agar kalian paham.
agar kalian mengerti. Fal ilmu ma'rufun ma'nahu fil lughah. Maka namanya ilmu sudah sangat jelas maknanya dalam bahasa Arab. Kadzalikal wajh. Kalau dikatakan Allah memiliki sifat ilm, Allah alim, allamul ghuyub, maka kalimat ilm dipahami sejak zaman sahabat sampai hari ini tidak berbeda. Ilmu ya ilmu. Berarti Allah maha mengetahui ilmu segala sesuatu. Kalau dikatakan wajhullah, wajah Allah, juga ma'ruf dalam bahasa Arab. Tidak pernah ada perubahan ataupun pergeseran. Yang namanya wajah ya wajah. Sejak zaman salaf sampai hari ini. Tapi wajah itu maksudnya bagaimana mungkin akan berubah kalimat wajah di Indonesia saja lagi. Mereka semua paham makna wajah. Wal ain yang artinya mata juga dikenal. Ain Allah, mata Allah. Fa innaka bi a'yunina kata Allah. Engkau di bawah pengawasan mata-mata kami. Apa maknanya mata? Ma'ruf, dikenal maknanya. Wal yad, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa tangan? Ma'ruf. Dikenal sejak zaman salaf sampai hari ini ya tangan. Wal istiwa juga ma'ruf, maknanya tinggi di atas sesuatu. Kalimat-kalimat itu semua yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai sifat-sifat Allah, semuanya kata-kata yang ma'ruf dan dikenal maknanya sejak dulu sampai hari ini dalam bahasa Arab. Allati nazala bihal Quran, yang turun Al-Quran dengan bahasa Quran tersebut atau bahasa Arab. Baik, berapa kali sebutkan Quranan Arabian, Quranan Arabian? Bukan sekali disebut. Baik, amma ahlud dalal fayaqulun. Adapun kelompok sesat berkata, laisa hadzal kalam ala zahirihi. Tapi ucapan ini tidak atas dohirnya. Maksudnya dohirnya bukan makna yang dimaksud. Dohirnya tangan, tapi bukan tangan yang dimaksud. Terus apa yang dimaksud? Kalau dohirnya ghairu murad, kalau dohirnya bukan yang dimaukan, berarti yang dimaukan selain dohir kan? Tapi kalau selain dohir, siapa yang bisa nebak? Siapa yang bisa menebak? Mungkin ini. Bisa terjadi ikhtilaf yang hebat. Perselisihan yang banyak di kalangan manusia. Mungkin maksudnya ini, mungkin maksudnya. Akan terjadi perselisihan yang banyak. Atau kalian menduga dengan dugaan yang batil bahwa Allah tidak, astagfirullah, tidak pandai memilih kata. Kan begitu. Harusnya kata-katanya jangan tangan. Bikin orang jadi bingung. Astagfirullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tammat kalimatu rabbik, sangat sempurna kalimat Rabbmu. Tidak kurang suatu apa. Dan sangat tepat memilih kata. Kalimat yad, kalimat ain, kalimat wajah, kalimat ilm. Semuanya dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang menyebutkannya. Maka itu adalah pilihan yang paling tepat, kalimat yang paling sempurna. Kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali menyatakan bahwa dhahiruhu ghairu murad. Ini dhahir kata ini bukan yang dimaksud. Artinya Allah maukan bukan tangan tapi ngomongnya tangan. Keliru begitu. Ngomongnya tangan tapi maksudnya bukan itu. Terus apa maksudnya? Mereka akan menjawab, maksudnya kekuasaan. Tayyib had dalil. Dari mana kamu tahu kalau Allah maksudkan tangan itu adalah kekuasaan? Apa kamu dapat wahyu? Apa kamu dapat wahyu? Dan kamu sebagai nabi, sebagai rasul? Atau dapat wangsit? Dapat ilham? Atau dapat wisik? Kaum muslimin yang saya hormati, mereka tidak mendapatkan wahyu. Mereka bukan nabi, bukan rasul. Maka kalimat yang mereka ada-adakan kalimat mereka sendiri, dari mulut mereka sendiri, dari hawa nafsu mereka sendiri. Sedangkan lafaz yad dari Allah Subhanahu wa taala munzalun min fawqi sab'i samawat ila nabiyhi wa rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mana yang kalian pilih? Ucapan mereka dari hawa nafsu atau ucapan yang nassan sarihan fil Quran? Tentunya al-aqil akan menyatakan aku tentunya lebih percaya dengan ucapan Allah yad. Apakah salah ketika menyatakan dengan kalimat yang persis dalam Quran yad, tangan Allah? Salah?
Kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Saya baca Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Lu berarti kamu menyamakan dengan makhluk. Otakmu yang menyamakan. Kami sama sekali tidak yakin tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Sama sekali tidak meyakini kalau tangan Allah serupa dengan tangan siapapun dari makhluk-makhluknya. Berarti mereka, di pikiran mereka, kalau kita jemput tangan, nanti berarti kayak kita. Itu bayangan mereka sendiri. Padahal ahlu sunnah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, berarti tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk, mata Allah tidak sama dengan mata makhluk, wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluk, dan seterusnya dan seterusnya.